Pemirsa, setelah sempat dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 dan menjalani perawatan 2 minggu lebih di sebuah rumah sakit khusus pasien COVID-19 di kawasan Bintaro, Tangerang, Ratu Dangdut Elvi Sukaesih telah dinyatakan sembuh dan diizinkan kembali pulang ke rumahnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kendati telah dinyatakan sembuh, tapi Elvi tetap harus menjalani isolasi mandiri di rumah untuk 14 hari ke depan. Tapi alhamdulillah udah lebih sehat, terus udah kelihatan lebih happy karena 14 hari isolasi di rumah kan udah berakhir kemarin. Sakitnya Umi Elvi sempat menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi keluarga, apalagi usia Elvi yang sudah tidak muda lagi, 69 tahun, sehingga dikhawatirkan sesuatu hal buruk terjadi pada Elvi. Karena menyangkut usia Umi kan ya, jadi kita harus waspadanya lebih tinggi gitu kan. Alhamdulillah memang parunya sudah ada flek tapi masih tipis. Nah, kemudian malam hasil swabnya jam 8 atau jam 9 gitu ternyata positif. Namun Fitria bersyukur ibunya bisa melewati masa-masa sulit karena terinfeksi COVID-19. Elvi pun diizinkan kembali pulang ke rumah dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Awal mengetahui sang ibunda terserang virus corona, sontak membuat Fitria mengambil tindakan cepat memeriksakan kondisi kesehatan anggota keluarga yang lain. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi ini juga education ya buat semuanya. Kalau ada salah satu yang positif, maka atau bergejala lah ya sebelum walaupun sebelum hasil swab itu keluar, sebaiknya kalau udah ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID, sudah harus langsung ada pembatasan, ada isolasi diri. Setelah saya masukin Umi ke rumah sakit, besoknya kami berlima, saya, Bella, suami, terus Zella dan Selva, jadi 3 anak saya, berlima kita langsung swab ke rumah sakit itu waktu itu. Kebetulan juga kita karena ngurusin Umi dulu masih ini itu segala macam, jadi agak sore sehingga hasilnya nggak bisa langsung jadi hari itu kan. Terus besok sore kita baru dapat hasilnya. Alhamdulillah kami berlima negatif. Tapi masih ada lagi nih yang tersisa di rumah saya, yaitu 3 orang pembantu dan 1 mantu saya. Gitu. Kalau anak saya, ada anak saya Muhammad, memang nggak kami swab dulu. Jadi tunggu kalau seandainya memang ada lagi yang positif, ada yang positif di rumah saya, baru Muhammad di swab karena agak susah untuk swab Muhammad kan. Terus akhirnya ternyata 4 yang berikutnya alhamdulillah negatif juga. Berarti insya Allah semua aman ya, karena di rumah juga memang kami tidak mengalami gejala apapun. Di Cawang juga kita langsung swab bareng tuh, yang itu berarti jumlahnya 13, 4 di Pejaten, 9 di Cawang, kita panggil dokternya untuk swab. Jadi 13 orang, di Cawang 9 orang yang kita swab, 8 orang positif. Sejak ada pandemi COVID-19, Elvi Sukaesih sudah membatasi diri dari segala bentuk aktivitas. Padahal saat ini, Ratu Dangdut itu tengah sibuk mempersiapkan rilis album terbaru. Namun nampaknya nasib berkata lain, sehingga ia terserang virus mematikan tersebut. Kemarin-kemarin juga kan Umi sebenarnya udah membatasi aktivitasnya gitu kan. Cuman kemarin itu sempat, karena memang lagi rilis album kan, jadi sempat ada ke radio kayak gitu. Tapi ya kita nggak tahu kalau tentang di mana kenanya, siapa pemicunya. Kita nggak mau berandai-andai karena kita juga nggak mau salah-salah menilai. Bagi kakak Dawiyah ini, musibah virus corona yang menyerang keluarga besarnya tersebut tetap harus dijalani dengan penuh keikhlasan karena itu semua adalah bentuk cobaan dari Yang Maha Kuasa. Itu kan yang penting semua udah dijalani, diterima dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, diambil, disyukurin, pasti ada fadilah kebaikan di dalam setiap ujian itu aja. Jika kondisi kesehatan Elvi Sukaesih sudah membaik dan diperbolehkan pulang, tapi lain halnya dengan kondisi komedian Nunu. Ya, sejak dikabarkan kritis karena terserang COVID-19 dan dilarikan ke rumah sakit, namun sampai kini
belum ada kabar kondisi Nunung dan anggota keluarga lainnya membaik. Nunung sepertinya masih harus berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Nunik, adik Nunung pun mengungkapkan kondisi terakhir sang kakak. Kok ke RSUD itu sempat nangis. Cuman kita kan keluarga yang belum melakukan swab kan, teman kan juga ngasih support, ngasih ini, pokoknya tenang aja nggak apa-apa. Penyakit kayak gini tuh nggak cuma Mbak Nunung, karena emang anggap aja Mbak Nunung. Bisa jadi terserangnya Nunung virus tersebut lantaran tetap nekat syuting dan tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kabarnya tak hanya Nunung, anggota keluarga yang lain, anak, menantu, cucu dan asistennya juga terjangkit virus yang sama. 5 orang keluarga, yang 1 asisten Mbak Nunung. Dia yang mana yang negatif duluan. Udah dari kemarin dia pulang. Alhamdulillah Mas Bagus, termasuk saya, Mas Bagus, suaminya Mbak Nunung, sama 2 cucunya yang baby itu, terus sama anak saya itu negatif. Kendati hasil tes swab ketiganya negatif, tapi sampai saat ini, komedian bernama asli Tri Retno Prayudati tersebut masih belum diperbolehkan pulang dan tetap menjalani isolasi di rumah sakit. Ya Alhamdulillah Mbak Nunung udah makin kesini semakin membaik dan udah dinyatakan yang untuk swab ketiga udah dinyatakan negatif. Dan ya, tapi tetap aja masih jalani pulang juga langsung ke rumah kayaknya ya, masih ini karena biasanya kan 14 hari. Nah, Mbak Nunung nanti mungkin lanjut ke mana? Kalau nggak apartemen ke hotel sampai 14 hari, sampai dari awal dia masuk. Ya nggak apa-apa, yang jelas kan udah nggak di rumah sakit, udah negatif. Itu juga makasih juga mungkin rekan-rekan juga semua yang penggemar Mbak Nunung juga, yang terutama keluarga juga sih ya, support keluarga ini karena keluarga selalu support Mbak Nunung, pokoknya harus sembuh. Nah, Mbak Nunung nanti mungkin lanjut ke mana? Kalau nggak apartemen ke hotel sampai 14 hari, sampai dari awal dia masuk. Ya nggak apa-apa, yang jelas kan udah nggak di rumah sakit, udah negatif. Pemirsa, pandemi COVID-19 masih terus mewabah di segala penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sadar akan bahayanya virus corona yang mematikan, membuat artis sinetron Hamidia, pemeran Jubaedah di Tukang Ojek Pengkolan, dan seluruh pemain dan kru ikut menjalani rapid test. Hari itu adalah syuting pertama sejak PSBB diberlakukan. Untuk menghilangkan rasa takutnya akan jarum suntik, ia mengajak pemain lain bermain aplikasi dance. Halo pemirsa Gospot, hari ini ceritanya kita semua tim pemain maupun kru TOP mau rapid test. Nah, biar kita pada nggak deg-degan ya kan, nggak pada deg-degser. Jadi kita mau ceritanya ini dulu nih, ngedance lewat aplikasi itu loh yang lagi rame sekarang. Yuk ikutin yuk. Jadi udah jadi nih ya. Ya meskipun acak-acakan karena memang kita bukan profesional, tapi ya ini namanya buat ngilangin grogi, ngilangin deg-degan ya kan. Setelah merasa rileks dan tenang, kini giliran Hamidia menjalani rapid test. Saat melakukan rapid test, Hamidia sempat teriak saking takutnya. Oke, jadi karena memang hari ini adalah hari pertama syutingnya TOP setelah PSBB kemarin, saya udah isi formnya dan sekarang kayaknya udah mau ke sana untuk rapidnya. Yuk! Deg-degan pastinya, tapi insya Allah sehat lah ya, karena kan kita jaga kebersihan dan jaga kesehatan juga. Apalagi di set juga sekarang udah di warning banget tuh buat semua teman-teman pemain maupun kru, masker tuh nggak boleh copot. Jadi kita rapid dulu yuk.
Iya, karena memang basicnya saya memang takut jarum gitu kan. Cuma kan ini memang demi kesehatan kan, buat semua juga, maksudnya biar sama-sama nyaman, sama-sama aman gitu kan. Jadi saya ceritanya memberanikan diri untuk ikutan rapid test karena tadi dipikirnya ya gitu dicetek di sini doang gitu kan. Tadi pas masuk ke ruangannya, oh ternyata diambil darah dong. Sih nggak ada rasa apa-apa sih. Jadi jangan takut pemirsa. Kalau yang mau pada ikutan rapid aja. Saya tuh bagian dari 1% yang ketakutan. Ya, untuk pemirsa Gospot semuanya, jangan lupa nonton Tukang Ojek Pengkolan atau TOP setiap hari jam 16.00 di RCTI Oke, karena ceritanya makin seru, makin kocak, pemainnya juga makin variatif. Pokoknya kalian harus nonton buat hiburan, ya nggak sih? Sampai ketemu lagi.